Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Zikrullah, mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2023 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini akan mempraktekkan video pembelajaran materi Quran Hadis di kelas 4 dengan tema memahami hukum bacaan ilhar untuk memenuhi tugas UKIM, ujian kinerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Doa masuk kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilman nafi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Siap belajar dengan Pak Aris? Ya. Luar biasa. Pagi ini sebelum kita lanjutkan materi yang kemarin, saya absen dulu ya. Alisa, Amera, Arina, Fatima, Hamza, Hibatu, Lilis, Alfanur, Haikal, Mike Kurini, Muhammad Hanif, Farel. Oh, sudah sembuh ya Farel ya? Kemarin tidak masuk. Gimana? Sehat sekarang? Yang rajin ya. Robi, Faiz, Fatih, Ikat, Naufal, Okta, Hadir. Nawawi, Naura, Panca, Reni, Siti Aisyah, Ulil Arham, Zawa. Mana Zawa? Sakit ya? Oh ya. Sudah lama ya tidak masuk ini sakit ya? Dikunjungi temannya yang besar rumahnya, dikunjungi, disambangi sakit apa, dan kalau sudah lebih
minggu kita kunjungi bareng-bareng nggak apa-apa ya. Zafir Faras tambah satu ini ya. Eni Qurratul Aini. Iya. Murid baru ya. Dari mana rumahnya? Kalimantan. Oh luar biasa. Dari Kalimantan jauh-jauh sekolah di Singasari ini ya. Dapat teman baru lagi satu. Gimana perasaannya? Senang ya? Senang ya? Tambah yang tadinya 26 sekarang 27. Ya, baiklah. Pagi ini belajar bareng sama Pak Haris, yaitu tentang pelajaran Quran Hadis. Ayo buku paketnya dibuka dulu semuanya. Tirukan yang dibaca oleh Pak Haris. Itu surat Al-Asr sama surat Al-Quraisy. Halaman 5 surat Al-Asr. Nanti halaman 18 surat Al-Quraisy. Sudah ketemu semua? Ya, silakan Haris ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah kita sudah baca dua surat pendek, surat Al-Asr dan surat Al-Quraisy. Mudah-mudahan semuanya bisa baca Quran dengan baik dan benar, dan kita mendapat barokahnya setelah baca dua surat tadi. Ya, amin ya robbal. Baiklah, di halaman 4 itu ada keterangan mengenai tentang surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat. 3 ayat, bahkan termasuk surat yang pendek. Selain satunya surat
Kautsar. Ya, hanya 3 ayat isinya. Yang mana surat Al-Asr ini adalah urutan ke-103 di dalam Al-Quran. Diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Siapa yang tahu surat Al-Insyirah awalnya apa? Al-Insyirah. Ada yang tahu? Alam. Oh, pinter Hamni. Bagaimana awalnya bacanya? Alam Nashrah. Terus? Ya, setelah surat itu diturunkan, baru surat Al-Asr di sini diturunkan. Ya, yang mana surat Al-Asr ini menerangkan tentang pentingnya kita sebagai manusia ini untuk menghargai waktu. Sampai Allah SWT berfirman, wal asri, demi masa. Apa artinya wal asri? Demi masa. Masa itu waktu. Demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia pastilah di dalam kerugian. Ayo bayangkan, innal insana, sesungguhnya berarti pasti sudah. Manusia lafi khusrin, pastilah di dalam kerugian. Berarti tidak bakalan keluar dari apa? Tidak rugi. Pasti manusia ini dinas sama Allah rugi. Siapa yang mau rugi? Siapa yang mau hidupnya merugi? Ada? Siapa yang berdagang ibunya? Banyak ya? Ada kira-kira orang dagang, saya niat dagang, mudah-mudahan hari ini rugi besar saya. Ada yang begitu? Ada pastinya ya. Ada yang bekerja, saya niat bekerja hari ini, mudah-mudahan rugi. Ada yang begitu? Ada. Punya proyek, punya apa, mudah-mudahan proyek saya hari ini gagal, rugi. Nggak ada. Tapi ini dinas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusrin, pastilah di dalam kerugian. Nggak bisa keluar dari tidak rugi, pasti rugi. Saya kan sudah tak keluar supaya nggak rugi, saya nggak bisa, pasti rugi. Dinas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma terusannya masih ada. Apa terusannya? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, beragama Islam. Itu tidak rugi dia, karena hidupnya dia beragama Islam. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa cukup beriman saja? Ternyata tidak. Ada terusannya ayat. Apa terusannya itu? Ada yang tahu? Wa amilus sholihat. Selain beriman, dia harus beramal soleh, berbuat baik. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dilaksanakan. Apa yang dilarang dijauh. Apa yang diperintahkan oleh pemerintah, diatur oleh pemerintah. Ketika mengendara nggak boleh ngebut, ada lampu merah, berhenti apa terus? Berhenti. Kalau sudah lampu hijau baru jalan. Nggak boleh parkir sini, nggak boleh putar balik seenaknya. Itu diatur semua sama negara. Kok dia ngerjang itu semuanya? Waduh, ini bahaya ini. Bahaya. Berarti apa? Dia tidak mau beramal meskipun iman, meskipun Islam, tapi amal solehnya tidak termasuk ayat pengecualian daripada orang-orang yang tidak rugi, kata Allah tadi. Siapa yang tidak rugi? Kecuali orang-orang yang apa satu tadi? Beriman. Dua apa? Beramal soleh. Beramal soleh itu berbuat baik. Hidupnya ini berbuat baik. Wa tawasau bil haqqi, saling memberi nasihat
kebenaran. Oh, ada temannya keliru, ada temannya misuan. Bagaimana? Diajari yang misu terbaru apa disuruh berhenti? Woi, ono misu terbaru yang tak urui. Apa begitu? Tapi diajari yang baik, nggak boleh begitu. Ada temannya ke kamar mandi, masih di kamar mandi, digedor-gedor temannya. Baik apa benar ini? Salah apa benar? Salah. Ada temannya di kamar mandi lagi, bertapa enak-enaknya, digedor. Ini nggak sopan, ya, nggak sopan. Atau yang di kamar mandi, dia kencing dengan berdiri, biasanya yang laki-laki ini. Menengani yang laki-laki, sopo biasanya gitu. Wah, itu ada temannya begitu, diingatkan apa enggak? Diingatkan begitu. Ada temannya buang sampah sembarangan, bagaimana? Diingatkan. Ini kebenaran-kebenaran semua. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Terus 2, 3 apa? Memberi nasihat kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabri, juga saling memberi nasihat kesabaran ya pada temannya. Dengar-dengar tadi ada temannya yang apa? Siapa yang meninggal? Banyak ya. Siapa itu? Zawa ya. Oh, Zawa pulang tadi karena banyak meninggal. Oh ya, kita doakan ya. Monggo ingat mbaknya Zawa, siapa namanya? Wis mbaknya Zawa mana ya? Teman kita, mudah-mudahan yang meninggal ini diampuni oleh Allah. Al-Fatihah. Amin. Ya. Terima kasih. Itu mungkin pengertian tentang surat Al-Asr. Yo, saya badai dijawab. Surat Al-Asr ini ada berapa ayat? 3. Ada berapa ayat? 3. Lagi audio semua ini. Surat Al-Asr ada berapa ayat? 3. Apa artinya wal asri? Apa? Wal asri. Apa artinya? Demi masa. Siapa yang dikatakan Allah tadi termasuk orang nggak merugi di dunia ini? Orang yang beriman. 2, beramal soleh. 3, saling menasihati kebenaran dan kesabaran. Paham ya? Yo, surat Al-Asr ini urutan surat ke berapa? 100? Nah itu sudah tak jelaskan, sudah di bukunya ada, sampai tinggal rajin-rajin belajar, rajin-rajin baca, nanti pas ujian mudah-mudahan bisa semuanya. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya dilihat di lembar tugasnya, LKPD-nya. Di situ ada halaman 8. Ayo, halaman 8. Sudah ketemu semua? Halaman 8 sudah ketemu semua? Ya, silakan dikerjakan. Boleh musyawarah satu bangku, boleh berdiskusi satu bangku, sampai kerjakan. Ya. Yang D, menulis surat Al-Asr. Setelah kita hafal surat Al-Asr, ya kita diminta belajar menulis. Terusannya apa yang titik-titik kosong itu? Di buku tulis. Ambil buku tulis, ditulis di situ ya. Nah, itu tugas pertama. Tugas kedua, menerjemahkan, ya, menerjemahkan surat Al-Asr. Ya, tulis di bukunya juga. Paham ya? Ayo silakan. Tulis. Ya, pakai pensil, tulis di buku. Ya, kerjakan. Ditulis. Gerak, kerjakan. Ini semua.
Di bukumu, tulis ini ya. Tulis surat Al-Asr. Boleh dibaca. Habis itu bawahnya terjemahannya. Ya. Gimana nyarinya? Ya di tag ini lihatin menyalin lah gampang. Ya coba silakan. Ini sudah selesai, nanti tugas mencari bacaan tajwidnya. Ada 3 tugas hari ini. Menulis, menerjemahkan, sama mencari bacaan tajwidnya. Ada yang belum? Eka sudah? Eka sudah belum? Barang sudah belum? Kenapa? Sulit ya tulis Arab? Sulit? Ya nggak apa. Dapat 2 ayat. Oh bagus, ini sudah dapat 2 ayat ya. Ada yang sudah 3 ayat sudah selesai? Oh, baca masih 1 ayat. Ya nggak apa-apa. Dilanjutkan ya. 1 menit lagi. Julitem, tak tambahin waktu 1 menit lagi. Yo, yang bagus nulisnya. Diberi jarak ya supaya bagus jaraknya. Oh, bagus gini tulisannya Ekal. Ayo Ekal. Tarik ganteng tulisannya api. Ayo. Alif kabur. Oke. Pasti bisa ya. Ada. Iya. Ya. Sudah selesai kamu? Faiz, saya Faiz. Dibaca Faiz. Tulisannya dibaca. Dibaca yang keras di depan itu. Di depan temannya. Coba, di depan ayo. Ini temanmu sudah selesai, mau baca di depan teman-teman. Surat apa? Al-Asri, ya. Jadi, dibaca yang keras. Temannya perhatikan. 1, 2, 3. Bismillah. Yang keras, ya benar. Oh, keren. Terima kasih Pak. Siapa lagi yang perempuan? Wakil 1 yang sudah selesai baca. Sudah selesai. Baca di depan. Arina, selesai. Ayo Arina. Baca di depan lagi. Oh, bagus ya tulisannya. Enak. Baca yang keras. Surat Al-Asr. Ayo bismillah. Oh, Al-Asr. Siapa yang sudah hafal? Oh, ini. Benar. Doa maju depan. Nggak boleh bawa buku karena hafalan. Ayo maju. Yang keras bacanya ya. Coba sini. 1, 2, 3. Surat Al-Asr. Yang keras. Oh ya, betul ya. Nanti tinggal makhraj-makhrajnya ya, sifatnya, makhrajnya, hukum bacanya. Meskipun ketika hafalan, apalagi ketika baca harus benar cara bacanya. Ya,
waktunya habis dan sudah selesai semuanya. Alhamdulillah. Kita baca bareng surat Al-Asr yang kompak, yang bagus sesuai bacaan tajwidnya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya keras. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bis haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya perhatikan di layar. Ya. Bacaan-bacaan tajwid atau hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya. Ya, di antaranya ini lihat berapa bacaan? 5, pinter. Yang pertama ada apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kelima? Sebelum masuk ke semuanya ini, coba sih masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Apa itu nun mati? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Nun mati itu apa? Apakah nun yang dikubur sana? Apa nun mati, Rek? Hah? Siapa? Ini? Aura? Apa nun mati itu? Nun yang berharokat sukun. Pinter. Nun yang berharokat sukun itu yang begini. Nun. Terus harokatnya apa? Sukun. Ini namanya nun mati atau nun sukun. Misalkan di Al-Quran sampai ketemu nun begini, berharokat apa ini? Doma. Apakah ini bisa disebut nun sukun atau nun mati? Tidak. Yang benar yang ini. Nun mati adalah nun yang berharokat sukun. Nah, ketika sampai bertemu nun mati di Al-Quran itu bertemu dengan huruf-huruf di depannya ini, huruf apa saja, nanti akan muncul beberapa bacaan di antara yang 5 itu. Ya, itu gampangannya. Kalau tanwin, siapa yang tahu apa itu tanwin? Tanwin. Siapa yang tahu? Laki-lakinya nggak tahu. Tanwin. Ya, angkat tangan. Harokat apa tanwin itu? Apa? Apa? Fathaten, kasraten, sama domaten. Fathaten itu yang coret berapa? 2. Di mana? Di atas. Misalkan man, ya, ini berarti apa? Fathaten. Terus bin, berarti apa? Kasroten. Nun, berarti apa? Domaten. Fathaten, kasroten, domaten. Itu nama lainnya adalah tanwin. Kalau nyebut tanwin, berarti tiga-tiganya kesebut. Kalau fathaten, hanya satu saja yang disebut. Paham betul? Kalau nun mati tadi apa? Nun mati? Nun berharokat. Lagi, apa itu nun mati? Ya, kalau tanwin ada berapa tanwin? Apa saja? Terus sama? Pinter. Itu kalau ada fathaten, kasroten, atau domaten, atau nun mati, lihat depannya huruf apa kira-kira. Kalau huruf ain berarti masuk nanti bacaan apa? Gitu ya. Paham ya? Yes. Apa artinya idhar? Dulu pernah kita pelajari. Apa artinya idhar? Jelas. Terus
Hurufnya ada berapa Izhar? 6. Apa saja? Apa? Hamzah. Terus? Ain. Terus? In. Ko. Ya, bener kan kira-kira? Kita lihat ya. Hukum bacaan idhar. Dibaca itu. Dibaca bareng. Hukum bacaan idhar. Ayo bareng. 1, 2. Pengertian idhar. Jelas atau menurut ilmu tajwid idhar ada nun atau tanwin huruf hamzah terus ha ko ain cara membacanya jelas tanpa bertemu. Itu intinya di situ idhar nggak boleh dengung, harus jelas. Siapa yang bisa nyari contohnya di surat Al-Asr tadi ada nggak? Di surat Al-Asr tadi ada nggak contohnya idhar? Siapa yang bisa menemukan? Ada nggak? Atau di Al-Quraish? Siapa yang bisa menemukan? Al-Quraish. Cari nun mati di situ. Nun mati bertemu apa depannya? Baru itu disebut bacaan idhar. Siapa bisa menemukan? Di surat Al-Quraish atau Al-Asr. Yang mana? Siapa yang bisa menemukan? Ada mana enggak? Surat. Ayo, siapa bisa menemukan? Ya, gimana? Iya, nun sukun bertemu ko. Di mana itu? Surat apa? Al-Quraish. Ayo coba sih dibaca bunyinya apa? Bunyinya apa? Yang terakhir, langsung. Min. Benar, teman-teman semuanya benar? Nun mati bertemu apa itu? Oh, ya. Min. Mau. Boleh dibaca dengung ini. Boleh dibaca dengung. Min. Mau. Apa Hamzah? Kok bisa sampean mengatakan ini bacaan idhar? Kenapa? Nun sukun bertemu. Perhatikan semuanya, karena kok ini adalah huruf dari bacaan idhar, kok di depannya ada nun mati, maka bacaan ini cara bacanya itu jelas atau idhar. Gak boleh dengung. Misalkan ada orang baca gini, benar apa salah? Min khauf. Benar apa salah? Salah. Yang benar bagaimana? Ayo. Min khauf. Gak boleh dengung. Harus jelas. Kenapa? Karena bacaan coba sih tirukan baris. Min khauf. Min khauf. Pintar. Coba yang perempuan tadi belum menjawab. Ada lagi satu bacaan idhar di surat Al-Asr.
Siapa yang bisa menemukan? Tidak harus di pertengahan ayat, boleh di pertemuan ayat 1 sama ayat 2, boleh. Atau ayat 2 ketemu ayat 3, boleh. Ada yang bisa menemukan? Yo, siapa yang bisa menjawab? Safija? Ya, ayo coba. Apa? Husrin sama Illa. Coba sih dibaca. Disambung. Iya, yang biasa kita baca itu loh. Husrin Illa. Kalau berhenti di usr, tak ada ilharnya. Kalau disambungkan dengan ayat 3, muncul baca ilharnya. Gitu ya, coba. Husrin Illa. Ayo. Husrin Illa. Husrin Illa. Husrin Illa. Husrin Illa. Husrin Illa. Siapa yang tahu alasannya? Kenapa ini dibaca idhar? Ayo. Ada yang tahu alasannya? Kenapa ini disebut bacaan idhar? Karena ada tanwin bertemu hamzah, tanwin bertemu huruf hamzah. Jangan hamzah toh, kalau hamzah itu orangnya itu hamzah. Ya. Tanwin bertemu huruf hamzah. Jangan hamzah. Kamu gak ketemu tanwin dong dari hamzah dulu. Ya saya. Tanwin bertemu apa? Huruf hamzah. Bukan hamzah. Tanwin bertemu hamzah. Huruf hamzah. Bacanya apa? Bacanya apa? Dengung apa jelas? Nah, seperti yang saya tudingi dibaca yang keras. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba kelompok 1 yang ditudingi Pak Aris dibaca yang keras. 1, 2, 3. Masih ada yang dengung lagi. 1, 2. Kelompok 2. Kelompok lagi. Kelompok 3. Kelompok 4. Lagi kelompok 4, 4 orang spesial. 1, 2, 3. Masih papat kalau panter suaranya. Ya. Terakhir kita baca bersama terus selesai. Min khauf. Min khauf. Husrin illa. Husrin illa. Husrin illa. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanyakan? Paham semua? Alhamdulillah. Ya, supaya lebih paham lagi, jangan lupa nanti di rumah dibaca, dipelajari halaman setelahnya. Nah, itu ada potongan-potongan ayat, sampai disuruh merangkai. Potongan-potongan ayat dirangkai. Terusannya ayat ini apa? Terusannya ini apa? Ya, terus sama memberi harokat. Ya, di LKPD-nya itu memberi harokat. Yang kosong, yang nggak ada harokatnya, ditinggal harokat. Syakal, ya. Kalau ada kata-kata syakal itu berarti apa? Memberi harok. Memberi harokat sama melengkapi ayat-ayat yang kosong tadi. Ya, paham ya tugasnya? Ada pertanyaan lagi? Ya, masih ingat tepuk idhar? Masih ingat? Ingat atau lupa? Yo, masa lupa? Ayo, terakhir. Supaya lebih paham, kita tepuk idhar dulu ya, Bo. Tepuk idhar yang kompak. Dengan berdiri semuanya berdiri. Semangat. Ayo, dengan berdiri. 1, 2, 3. Tepuk idhar.
di minggu depan. Kira-kira masih semangat belajar Quran hadis? Iya, ini ilmu yang kita bawa nanti. Tidak hanya di dunia ini, nanti sambung di akhirat. Ya, ilmu Quran hadis ini untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Ya, terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah semuanya. Jadi orang sukses. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.